Halo, apa kabarnya semuanya? Sahabat band di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak akan membawakan cerita pribadi, tapi ini merupakan sebuah cerita yang disampaikan oleh teman saya bernama Hari yang tinggalnya di Bogor. Saya mendapatkan sebuah WA dari dia dan juga email cerita tentang pengalaman pribadinya. Waktu kira-kira dia berumur 25 tahun. Hari sekarang sudah umur 40 tahun. Jadi ini kurang lebih pada waktu dia masih muda ya. Jadi Hari adalah seorang blasteran, anak terkecil dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang Belanda yang bernama Lindel. Dia aslinya dari Amsterdam, sedangkan ibunya adalah Ibu Sumini yang berasal dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Jadi singkat cerita Hari ini ayahnya Lindel bekerja sebagai seorang pengusaha dan dia selalu berpindah-pindah tempat. Bisa-bisa 1 tahun mereka tinggal di Bali, 2 tahun mereka tinggal di Jawa Timur dan seterusnya sampai kalau nggak salah si Ari pernah cerita bahwa mereka pernah juga tinggal di Papua. Jadi kemana-mana mereka pergi. Yang terakhir adalah mereka tinggal di daerah Bogor, Jawa Barat. Bahkan sampai sekarang Hari masih tinggal di Bogor, tapi sudah tidak di rumahnya yang lama bersama orang tua. Dia mempunyai rumah sendiri karena Hari sudah dewasa, udah tua juga dan udah berkeluarga. Oke, jadi tidak ada masalah dengan keluarga mereka. Mereka membesarkan dengan bahagia keempat anak-anaknya. Sampai ketika justru pada waktu anak-anaknya sudah mulai dewasa dan sudah mulai ketiga daripada anaknya sudah pada menikah, tinggal Hari sendiri yang tinggal di rumah. Hari kuliah di Bogor dan dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Pada satu hari terjadi suatu keributan antara si ayah dan ibunya. Justru di hari-hari tua ini malah sering terjadi suatu cekcok berat antara kedua orang tuanya. Ternyata apa yang terjadi adalah sedih sekali, terjadi ada suatu selingkuh. Jadi ayahnya ini mempunyai wanita lain simpanan, dan bahkan dengar ceritanya bahwa perempuan ini pada waktu itu sudah mau disunting untuk dinikahi tanpa sepengetahuan Bu Sumini istrinya. Berita ini terendus oleh istrinya sampai akhirnya istrinya mengamuk dan mereka mengadakan suatu pertengkaran yang hebat dan sampai akhirnya ribut yang besar. Pada waktu suatu hari ketika mereka ribut dan si Ari ini kebetulan lagi kuliah jadi nggak ada di rumah. Yang cerita adalah pembantunya dan juga dari ibunya sendiri. Setelah kejadian itu terjadi, mereka ribut besar dan si ayah ini tiba-tiba nempeleng ibunya. Belum pernah terjadi, dan ini ayahnya tiba-tiba menempeleng dan bahkan meninju berulang-ulang kali di muka ibunya. Anehnya yang terjadi adalah si ibu tidak merasakan kesakitan dan tidak sedikit pun ada lebam atau goresan-goresan sedikit pun di mukanya. Padahal Mr. Lindel adalah seorang tinggi besar, orang Belanda. Ibu Sumini nggak terlalu tinggi, biasa saja, sedang ibu orang Indonesia begitu. Itu dipukul tidak jatuh sedikit pun juga. Bahkan Bu Mini seakan-akan menatap dengan garang ke suaminya, apalagi yang bisa kau berikan ke saya, ayo teruskan, katanya. Jadi si Lindel ini mencoba untuk mendorong begitu keras dorongannya. Apa yang terjadi? Si ibu itu tidak jatuh sedikit pun juga, seperti kayak pohon aja gitu. Didorong nggak akan jatuh. Jadi si Lindel agak bingung, akhirnya dia keluar dan meninggalkan ibu itu. Nah, ini yang diceritakan pembantu kepada si Hari waktu Hari pulang. Jadi Hari mendatangi ibunya dan bilang bahwa Bu, coba besok saya akan nggak kuliah, saya tetap di rumah, saya ingin lihat apa reaksi daripada ayah. Malam itu si ayah pulang sangat larut malam, menjelang jam 12 malam katanya. Hari juga udah agak tidur tapi dia mendengar suara pintu dibuka, jebret gitu. Terus berarti ayahnya pulang dan sampai pagi tidak ada apa-apa.
Jadi dia lihat keadaan sudah mulai aman dan biarkanlah ini mungkin ibu bisa menghandle sendiri. Akhirnya dia putuskan untuk kuliah saja. Ternyata waktu dia pulang dari kuliah, didatangi lagi oleh pembantunya. Dia bilang, Mas Harit, kayaknya terjadi lagi pertengkaran. Terus ditanya, sekarang bapak di mana? Bapak pergi, katanya. Pergi pakai mobil dan kayak teriak-teriak begitu. Akhirnya Ari masuk ke dalam kamar dan mendapatkan ibunya sedang duduk di pinggir tempat tidur dan sedikit menangis. Terus dia bilang, Bu, ini harus stop. Apa yang terjadi dengan antara ibu dan ayah ini harus stop. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Akhirnya si ibu itu cerita bahwa sebetulnya ayahnya ini sudah mempunyai seorang simpanan. Ari kaget sekali. Kok bisa dalam usia yang setua itu kok, ya namanya juga orang, katanya. Ayahmu kan meskipun sudah tua tapi kan dia masih gagah, masih ganteng. Uang pun banyak, katanya. Jadi siapa yang nggak kepincut sama dia? Dia senyum sedikit, pasti perempuan. Memang kata kan, dan saya juga tahu ayahnya hari ini orangnya keren, ganteng gitu ya. Meskipun tua tapi keren sekali. Jadi ya begitu. Ibunya bilang, saya juga udah nggak habis pikir kenapa kok ayah bisa melakukan itu. Jadi Hari bilang, ya udahlah Bu, kalau begitu saya nggak mau kuliah deh. Saya nggak akan kuliah, saya tunggu dulu sampai kejadian ini betul-betul apa yang terjadi. Nanti kalau ayah pulang saya mau tanya ke dia. Jadi pada waktu malam jam 7 itu si ayahnya pulang. Ayah pulang mukanya kusut kayak lagi menahan amarah begitu. Dia masuk kamar, dia mandi atau gimana begitu. Terus pada waktu dia keluar mau ngopi, dia ngopi di depan rumah, dia datengin sama Hari. Dia tanya sama Hari, sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata waktu Ari menanyakan kepada si ayah ini, belum apa-apa, ayah itu sudah marah gitu, sudah marah. Ini bukan urusanmu gitu. Apa yang ibu katakan itu semua bohong, ini bukan urusanmu, sudah gitu. Akhirnya si Ari pergilah dari itu karena dia pikir ini memang nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi dia kok merasa sesuatu yang aneh. Akhirnya diceritakan ke ibu. Terus ibu bilang, ya sudahlah, biarkan nak, coba biarkan dia tenang dulu. Nanti kalau sudah tenang mungkin bisa kita interogasi lebih lanjut apa yang terjadi. Cuman saya tahu bahwa dia sudah punya gundik, dia sudah punya simpanan. Ini harus saya stop, dia bilang begitu. Ari bilang, ya sudah Bu, yang penting saya di sini menjaga ibu. Pada waktu besok, kira-kira jam 11 pagi, si ayah ini mau pergi, dia bilang. Terus ibunya nanya, mau kemana ya? Terus dia bilang, apa urusanmu nanya-nanya? Tiba-tiba si ayahnya berbalik, teriak, seperti seakan teriak kepada ibunya. Si ibu tuh kaget, loh saya kan hanya menanya, kenapa kok sekarang kamu berubah begini? Tiba-tiba si ayah itu seperti orang kemasukan setan dan dia nunjuk-nunjuk ke ibunya, kamu ini kurang ajar sama saya, berani-beraninya perempuan nanya-nanya yang enggak ke saya. Loh saya kan sebagai istri ingin tahu, kata si istri ini, dan kamu kan sudah tua, kenapa kok gayanya seperti seperti layaknya anak muda aja, ditanya kok nggak bisa tenang, katanya begitu. Hari kebetulan lagi ada di ruangan belakang, mendengar itu dia pelan-pelan berdiri dan menuju ke ruang depan. Tapi dia pelan-pelan di jalan sambil mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Dan pada jam 11 itu ketika si ayah itu ditanya dan dia seperti kemasukan setan, dan itu tiba-tiba si ayah mendorong ibunya. Bilang itu, kalau kamu sekali lagi nanya-nanya hal yang segitu, kamu saya ceraikan. Ibunya terbelalak mendengar ucapan itu, bilang, begitu jadinya ya, kata ibunya. Baiklah, kalau memang itu yang kamu mau lakukan, biar saya rembukan sama anak-anak dan kita akan selesaikan hari ini juga. Entah dari mana tiba-tiba si ayah itu membalik dan memukul mukanya si ibu itu. Mukul 2 kali. Begitu kerasnya sampai si ibu itu agak sedikit tergoyong gitu ya, tapi nggak jatuh, lucunya. Hari lihat dari belakang. Hari cepat berlari. Entah dari mana, tiba-tiba nih si ayah
itu mengeluarkan sesuatu seperti Syahri lihat dari jauh seperti kayak sebuah benda dari dalam sakunya. Ternyata itu sebelah pisau. Itu dalam waktu hitungan detik itu dia tusukkan ke perutnya ibu. Mati kau perempuan jahanam, 2 kali. Hari lari kencang dan dia berdiri di tengah. Kalau ayah, dia teriak, kalau ayah mau membunuh ibu, mendingan ayah juga membunuh saya juga, begitu. Kalian berdua juga orang gila semuanya, kata si ayah begitu kan. Di sini sebetulnya si ibu tuh udah jatuh dong, dia ditusuk dengan sebuah pisau yang tajam begitu. Hari tidak ngeh, tidak sadar apa yang terjadi kepada ibunya, tapi dia hanya cuma berusaha menutup, menghalangi ayahnya, serbuan ayahnya kepada ibunya. Tiba-tiba si ayah bilang, kamu berdua tuh orang-orang kurang ajar, katanya. Saya dari kecil sudah mengongkosi hidup kalian semua, tapi kalian ini apa yang kalian berikan kepada saya sebagai gantinya? Tiba-tiba dia lari keluar bawa tasnya, masuk ke mobil, dia pergi gitu. Jadi si Hari kan kayak what's going on here. Terus dia balik lihat ibunya, memang di perutnya itu ada sobekan bekas tusukan pisau tadi ya, berarti ya di daster ibunya itu ibunya pakai daster kan. Ada sobekan. Terus dia lihat, aduh ibu ketusuk. Tapi dia kaget, nggak ada darah sama sekali. Jadi Hari pegang-pegang, bu kenapa bu? Dia bilang, nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Dia periksa lagi. Loh, ibu tadi kan ketusukan bu, katanya ditusuk sama ayah kan? Dia bilang, tidak apa-apa. Dia masuk ke kamar. Sudahlah katanya, biar ibu istirahat dulu sebentar. Jadi waktu dia masuk ke kamar, bu nggak apa-apa bu, katanya ini. Sudah nggak apa-apa. Dia masuk ke kamar, dia tutup pintu. Hari jadi bengong. Dari belakang dia ternyata ada pembantunya juga yang menyaksikan itu. Dia tanya, kamu lihat nggak tadi apa yang terjadi, katanya. Saya lihat dengan kepala sendiri bahwa si sang ayah tuh tadi bapak kan menusukkan pisaunya kan kita lihat, kamu lihat nggak tadi? Ya saya sempat lihat, katanya. Tapi saya lihat tangannya aja yang masuk ke perut ibu, tapi saya nggak lihat pisaunya, cuma saya lihat gerakan itu, katanya. Terus si pembantu itu saking ketakutan, gimana ini? Sekarang ini kamu masuk ke kamar, coba ketok kamar, bilang saya bilang sama ibu deh, biar kamu nemanin ibu dulu ya, oke ya. Akhirnya dia ketok kamar, bu, bilang katanya, si mbok biar duduk sama ibu di dalam ya boleh silakan gitu. Terus dilihat di dalam kamar itu si ibu sedang duduk di samping tempat tidur, kepalanya tertunduk begitu. Saya bilang, mbok temenin ibu dulu sampai ibu tenang ya mbok ya, biar saya mau telepon saudara-saudara yang lain. Akhirnya si Hari menelpon, ceritanya Hari dia telepon seluruh kakaknya untuk hadir ke rumah saat ini juga gitu dia. Nah, kira-kira 1 jam kemudian semua sudah hadir dalam situ dan mereka menemukan bagaimana kelanjutannya. Akhirnya diputuskan bahwa harus menyidangkan ayah. Dan apa yang terjadi? Kok sampai berubah menjadi seperti orang gila kayak begini? Oke, jadi pada malam hari itu semua saudaranya telah mengumpul. Di sini hanya para kakak-kakaknya yang perempuan dan juga Hari, dan di sana ada ibunya juga. Ketika ayahnya datang, ayahnya agak kaget melihat semuanya hadir di dalam ruangan makan, tapi dia cuek aja, dia masuk kamar. Jadi mereka kakak-kakaknya semuanya saling lihat-lihatan gitu, kayak keadaannya menjadi suatu yang agak tegang dan tidak enak. Tapi mereka dengan sabar menunggu sampai si ayah keluar dari kamar mandi. Ketika ayah keluar dari kamar mandi, dia mengenakan seperti kayak kaos gitu ya, tapi seperti kayak saya, kaos dalam terus ada bajunya gitu. Tapi seperti seakan-akan udah siap mau pergi. Terus kakak yang tertua itu menanyakan, ayah mau kemana? Kok kan baru datang gitu kan? Tapi si ayah itu seperti kayak sinis ngeliat ke anaknya yang tertua gitu. Terus dia tanya, bukannya bilang selamat malam tapi malah nanya-nanya lagi gitu. Dia sambil kayak nunduk jalan gitu. Terus akhirnya si anak yang nomor 2 itu bilang begini, ayah sebaiknya ayah duduk di sini, kita ingin tahu apa yang terjadi dan
Kita ingin tahu bagaimana penyelesaian dari masalah yang telah terjadi antara ayah dan ibu. Sebab kalau tidak, ini sudah merupakan suatu kekerasan, kita harus mendatangkan polisi untuk menyelesaikan hal ini. Karena ini sudah merupakan suatu yang berbahaya, dimana kalau menurut cerita Hari, katanya ayah pakai pisau segala. Tiba-tiba si ayah itu dengan sangat kelihatan kayak orang ngamuk marah gitu, dia kencangan gini bilang, jadi kalian ini semua berempat mau apa? Terus tetap dengan tenangnya dan kalemnya Hari bilang begini, ayah sebaiknya ayah duduk, kita mau tahu cerita apa yang terjadi dengan ayah, antara ayah dan ibu, dan ceritakan semua kepada kita semua di sini bahwa ayah telah melakukan sesuatu hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang ayah. Tiba-tiba si ayah itu melihat satu persatu semua anak-anaknya, dan terakhir dilihat istrinya, dan dia gebrak meja tuh. Dia bilang, apa yang saya lakukan itu adalah kemauan saya sendiri. Tidak ada satupun juga orang yang bisa melanggar kemauan saya. Hari bilang, ya sudah, kalau memang itu kemauan ayah begitu, tidak jadi masalah. Kalau memang ayah mau meninggalkan ibu dan meninggalkan kita, silakan tinggalkan. Besok kita akan melakukan, kita akan bicara dengan pihak pengadilan untuk menyelesaikan. Ini yang pertama, bagaimana ayah telah lakukan kepada ibu, dan kedua, kita kalau memang ayah mau menceraikan ibu dan meninggalkan kita, itu hak ayah. Kita juga dengan rela melakukan itu. Itu si ayah tiba-tiba berubah menjadi seperti ini ceritanya si Hari ini. Itu dia kayak orang yang kesurupan, rambutnya dia jambak-jambak. Mereka semua pada ngelihat semua, ada apa dengan ayah mereka nih, kok tiba-tiba menjadi orang begini. Semua katanya, berdebah kalian semuanya. Kalian semua orang yang tidak tahu diurus, tidak tahu dihargai katanya. Percuma saya ngomong sama kalian. Dia tiba-tiba ambil kunci mobil, terus anaknya paling tertua teriak, ayah, mau kemana katanya. Terus dia ambil kunci, ayahnya itu nggak mendengarkan, dia ambil kunci mobil, terus dia ambil dompet, dimasukin dalam kantong, langsung keluar. Hari dan lain-lainnya juga terbengong-bengong, akhirnya berdiri semuanya dan melihat keluar begitu. Ternyata ayahnya itu masuk ke dalam mobil seperti biasa, jadi dia langsung setel engine-nya dengan begitu kasarnya, terus mobil itu berangkat pergi begitu. Mereka bilang, mereka geleng-geleng kepala, apa yang terjadi ini? Kenapa kok sampai begini? Dia bilang begitu. Terus ibunya yang mereka kembali ke meja makan, dilihat ibunya juga hanya cuma menunduk aja. Mereka semua mencoba untuk memberikan kasih sayang, menepuk-nepuk punggung ibunya, dan bahkan ada salah satu dari kakaknya Hari yang duduk bersimpuh jongkok di depan ibunya, bilang, Bu, sabar ya Bu ya, kita akan selesaikan masalah ini. Mungkin kita nggak perlu cerai dulu, tapi kita hanya pengen tahu aja sampai tuntas apa yang sebetulnya terjadi gitu. Terus si ibu satu persatu dia mengelus kepala anak-anaknya itu, dan dia juga mengelus Hari. Terima kasih sudah datang semua hari ini, malam ini di rumah. Ibu sangat senang ada kalian, cuman memang ini harus kita tuntaskan dengan sesegera mungkin. Kita harus cek kebenarannya, apakah ini benar ceritanya. Info yang ibu dapat sih memang benar, tapi kita perlu tahu di manakah perempuan itu tinggalnya dan siapakah dia, bagaimana begitu ya. Bagaimana kalau kita jangan sampai membangkitkan amarah dia lagi. Kalau suami dia datang, biarkan dia datang aja. Saya juga nggak mau nanya dia, tapi diam-diam kita cari tahu siapa dia, siapa perempuan ini. Jangan-jangan dia memakai ilmu hitam supaya si ayah ini berubah, dan kita bisa lihat kan, dia udah seperti bukan ayahmu yang dulu lagi katanya gitu. Ini seperti orang lain yang ada di rumah kita katanya, bukan ayah ini. Iya, mereka menyetujui itu. Akhirnya malam hari itu mereka semua tidur di situ, menemani ibunya, dan besok sore mereka udah pada pulang masing-masing. Kira-kira jam 7 si ayah kembali lagi pulang. Hari pun juga melihat ayahnya pulang, ya sudahlah kalau memang pulang, coba kita tunggu aja bagaimana gitu, apa kejadiannya. Malam itu tidak ada apa-apa. Tiba-tiba jam 11:30 itu Hari terbangun karena
dengar ayahnya tuh keluar dari rumah dan pergi lagi. Jadi si ayah itu cuma ke rumah tuh cuma mandi-mandi, ganti baju segala macam, duduk-duduk ngopi-ngopi terus pergi lagi. Jadi si ayah ini udah nggak tahu kenapa dia. Si Ari duduk di tempat tidur ya. Kenapa ya kok jadian gini ya? Ya udahlah, dia tiduran gitu ya, sambil tiduran. Kira-kira jam setengah 1, jam 1 gitu, dia mendengar ada suara orang nyanyi. Terus dia berdiri, didengarkan kuping dia di pintu. Betul ada suara perempuan, tapi itu suara ibunya. Jadi dia keluar dari kamar itu pelan-pelan menuju ke kamar orang tuanya, dan pas di depan kamar orang tuanya dia taruh kuping dia di dekat pintu. Dari dalam itu terdengar suara lantunan nyanyi dalam bahasa Sunda, karena ibunya memang kan orang Sunda kan. Jadi dalam bahasa Sunda, si ibu ini seperti nyinden, nyanyi bahasa Sunda seperti kayak nyanyian tempo dulu gitu ya. Jadi Ari pikir kok ibu nyanyi ya, tapi sambil nyanyi itu kadang-kadang terdengar gitu, kayak dia kayak terisak tapi dia nyanyi gitu ya. Nah terus dia mau ngetok tadinya, tapi dia tunda ya, biar deh mungkin ibu sedang menghibur diri, dia bilang. Terus dia jalan pulang, balik pelan-pelan ke kamar dia. Terus dia bilang, ya Allah, apa yang terjadi sama keluarga kita nih, kenapa kok begini. Ibu itu memang dia tahu bahwa ibunya sering nyanyi waktu zaman mudanya. Ibunya ini pintar nyanyi. Berapa kali dia ikut acara-acara di acara pernikahan saudara atau apa gitu, dia ikut nyanyi, suka ikut nyinden gitu ya. Jadi memang pintar. Nah malam hari ini setelah kejadian beberapa kali ini dan perginya ayah, tiba-tiba dia dengar ibunya nyinden lagi di kamar, nyinden sendirian. Pagi-pagi dia bangun, dia bilang, Bu, tadi malam nyinden Bu. Bilang, ya biasalah begitu. Hari mendingan kamu kembali kuliah hari ini katanya, daripada kamu di sini juga nggak ada guna, nggak apa-apa. Kalau ayahmu datang juga, saya akan diamin aja kok. Kita nggak mau, saya udah nggak mau bertengkar, pusing kepala saya, capek. Nah ibu nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa gitu. Terus perut ibu yang kemarin itu gimana? Ya nggak apa-apa katanya, nggak ada apa-apa. Udah kamu mendingan kembali ke kosmu dan kuliah seperti apa. Kalau ada apa-apa nanti kamu saya telepon. Bilang, tapi saya jangan takut, kalau momen dia mau datang, dia mau pergi, terserah. Itu aja dulu. Nah saya juga udah tugaskan kepada anak-anak yang lain untuk meriksa, cari tahu siapa perempuan. Kalau kamu bisa tahu, dengar-dengar atau cari tahu, mungkin dari sopirnya kali, sopir kantor bapaknya itu kan tahu pas itu. Coba kamu selidikin aja tuh. Harto tuh sopirnya ya. Si Harto, tanyain Harto, siapa sih dia? Nah mungkin kamu dengan Harto bisa diskusi gitu, tanya-tanya apa yang terjadi dengan ayahnya, oke? Ya gitu aja. Ya udah kamu sekarang pergi. Gak apa-apa deh ibu di sini. Bener Bu, yakin kata ibunya. Akhirnya malam itu juga Hari mengemaskan beberapa pakaian segala macamnya, terus dia sungkem kepada ibunya, Bu, Hari mau pergi dulu. Hari doakan semoga aman-aman di rumah. Aman, di sini aman. Ibu nggak akan itu dia orang kan ngamuk-ngamuk marah kalau ibu nanya ke dia kan. Kalau dia nggak nanya juga dia nggak akan ngapain, diemin aja. Tapi yang penting kita sekarang harus cari tahu siapakah perempuan ini. Itu aja dulu langkah pertama, oke? Udah kamu pergi aja deh, nggak apa-apa ya. Makasih ya nak, dia bilang. Terus dicium keningnya si Hari. Terus Hari juga mencium tangan ibunya, bilang, Bu saya pamit dulu. Ya udah silakan. Akhirnya dia pergi. Oke kita sambung lagi ya.